Yo, Dongsang, welcome back to my channel. Di video kali ini saya pengen ngebahas seputar eh, persyaratan kerja di Jepang dan di Indonesia, ya, perbedaannya. Kalau di Indonesia kan mungkin banyak sekali persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau di Jepangnya sendiri nih ya, walaupun di Indonesia itu banyak banget perusahaan Jepang, cuman di Jepangnya sendiri jangankan lulusan SMK gitu ya, lulusan SMP aja itu bisa masuk kerja dan bisa jadi atasan, bisa jadi leader, bisa jadi atasan lah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya di Jepang itu yang diutamakan itu skill. Nggak peduli itu umurnya berapa, nggak peduli itu lulusan apa, kalau skillnya bagus dan intelijennya bagus itu pasti bakal dinaikin. Terus selain itu juga, seumpamanya kita lulusan lebih tinggi, misal SMP aja bisa masuk perusahaan gede kayak Toyota misalnya. Terus di situ tuh ada jenjang karir gitu, kayak misal kita pertama masuk otomatis kita nggak mungkin kan jadi karyawan tetap, otomatis ada lewat jalur Hakengshain itu kayak perusahaan pihak ketiga yang nyalurin orang Jepang masuk ke perusahaan besar gitu. Nah dari Hakengshain itu ada jenjang tuh, bisa jadi karyawan kontrak ke perusahaan tersebut, terus setelah itu bisa promosi jadi karyawan tetap. Nah kayak gitu di Jepang. Apalagi buat mereka yang lulusan SMK apalagi sarjana itu pasti pasti banget itu masuk langsung ke engineering dan lain sebagainya. Soalnya sedikit cerita bahwa leader saya sekarang ya itu baru umur 23 dan dia tuh lulusan SMK teknik permesinan kalau nggak salah ya. Dia tuh lulus SMK umur 18, masuk dari lulus SMK itu langsung keterima uh, di perusahaan yang sekarang saya kerja. Dia itu langsung jadi karyawan tetap, baru masuk karena lewat uh, jalur Kensu Agari gitu ya, lewat magang gitu, magang 1 tahun langsung angkat. Nah sekarang dia udah jadi leader tuh, bayangin ini 2025 ya ini ya. Oh dia berarti tahun 2019 2020 dia masuk ke situ langsung jadi karyawan tetap. Bayangin kalau yang hasil kuliah di Jepang itu orang Jepang, yang SMP aja ditampung ya. Beda halnya dengan di Indonesia, persyaratan banyak banget yang harus umur maksimal 23. Waktu zaman saya di Astra itu umur maksimal 23, 22, 23. Terus penampilan menarik. Bayangin ya, seumpamanya penampilan wajib menarik, yang nyiptain kita tuh udah ngasihnya kayak gini gitu ya, misal masa kalian protes gitu, sama aja kan kalian tuh kayak mendiskriminasi gitu. Nah harusnya tuh hal-hal yang kayak gini nih pemerintah Indonesia juga ikut mikirin gitu ya, jangan sampai ada banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang mendiskriminasi dengan persyaratan-persyaratan yang gak masuk akal gitu, sedangkan di negaranya, di negara asalnya perusahaan tersebut tuh ya mau SMP apapun ditampung gitu. Nah terus itu ya, terus di Indonesia buat lulusan SMP itu kan udah nggak mungkin ya, udah nggak mungkin bisa masuk perusahaan-perusahaan ternama. Terus SMK juga udah lumayan sulit, dan sarjana aja itu gajinya ya UMR kebanyakan. Kalau di Jepang lulusan sarjana itu pasti pasti banget engineering itu. Bahkan sekarang Jepang itu banyak banget program buat orang asing juga ya, kayak yang minimal punya D3 atau D4, S1 apalagi yang teknik mesin dan lain sebagainya. Itu bisa langsung jadi engineering di Jepang dengan karya apa, status visa ya, visa engineering, tapi status kepegawaiannya itu karyawan tetap di perusahaan tersebut dan menangani banyak hal-hal terkait engineering di perusahaan tersebut. Banyak banget. Terus dengan gaji yang sangat bervariatif. Makanya nggak heran kalau sekarang-sekarang nih banyak banget orang Indonesia maupun lulusan SMK maupun lulusan D3, sarjana dan lain sebagainya pasti larinya ke Jepang. Karena memang di Jepang tuh lagi banyak-banyaknya lowongan yang kayak gitu gitu. Lagi banyak. Bayangin aja, kita kerja di Jepang. Misal ya, 1 bulan itu 25 misal ya. Ini bicara yang engineering ya. Misal 25 juta nyampe 40, mungkin lebih, ada yang lebih mungkin. Setahu saya 25 nyampe 40 misal. Dengan lulusan D3. Cuman yang dikejar kan harus bahasa misalnya yang 3. Nah,
Kalau dia kerja di Indonesia, misal kayak di Indonesia, di perusahaan gede sekalipun paling 10 juta katakanlah, dengan harus ngontrak juga. Sedangkan di Jepang 25 sampai 40 itu misal, itu udah bersih gitu, dengan fasilitas negara yang jauh lebih baik gitu ya. Ya kalau membahas masalah fasilitas negara ya jangan dibandingin lah ya. Oke, langsung lanjut aja. Jadi ya heran gitu ya sama pemerintah Indonesia tuh. Di Jepang aja lulusan SMP itu bisa dapat gaji minimalnya 16 atau 15 juta sampai 25 juta per bulan masuk perusahaan gede. Sedangkan di Indonesia lulusan sarjana aja UMR ada yang 4 juta, bahkan apalagi yang jadi guru. Kadang mirisnya tuh di situ. Di Jepang jadi guru itu bukan lagi bulanan tapi jam-jaman gitu. Sejamnya berapa itu udah pokoknya di Jepang tuh yang namanya guru dihormati banget. Bahkan waktu zamannya perang dunia kedua itu bom atom diletuskan di Jepang, itu kan pemerintah Jepang yang ditanyakan pertama kalinya jumlah guru tinggal berapa, jumlah relawan tinggal berapa. Itu kan karena sosok guru ini ya salah satunya bisa membangun bangsa buat kedepannya gitu. Seumpamanya nggak ada guru, siapa nih yang ngajar generasi selanjutnya gitu. Sedangkan di Indonesia namanya guru diperangi gitu, dianggap beban negara dan lain sebagainya. Sebenarnya yang beban negara itu ya pemerintahannya itu loh. Oke, lanjut bahas masalah kerja di Jepang. Ini obrolan santai sharing seputar perbandingan kerja di Jepang dan di Indonesia. Terus selain itu kalau di Indonesia buat jenjang karir itu sekarang ya dari zamannya saya di AHM dulu tahun 2016 sampai 2018 aja itu udah susah buat pengangkatan jadi karyawan tetap, leader ataupun apa, itu udah susah banget karena banyaknya pasti calo ataupun orang dalam lah istilahnya, banyak banget itu. Kalau di Jepang sendiri itu hal yang sangat mustahil terjadi, nggak bakal ada. Kalau skillnya nggak bagus banget, nggak bakal dinaikin pangkatnya gitu, atau istilahnya dinaikin statusnya gitu. Kalau di Indonesia kita punya uang kita bisa naik. Kayak contoh kejadian waktu tahun 2018 ada salah satu rekan kerja saya diangkat jadi karyawan tetap, padahal kerjanya lemes-lemesan, males-malesan. Sedangkan pada saat itu ada juga tuh teman saya juga yang kerjanya bagus banget dan direferensiin dari bawah itu ke atas buat jadi karyawan tetap, tapi yang ditolak, yang diterima malah yang bobrok gitu ya. Nah, dan usut punya usut, setelah ditanya-tanya obrolin panjang, dia ngaku bahwa dia itu ponakannya HRD yang itu katanya. Nah, cuman orang di bawah kan kenal kan banyak atasan, banyak nih para leader menjelaskan bahwa bohong, dia nggak punya saudara, orang atas itu nggak punya saudara, yang dia itu bukan saudaranya lah intinya. Nah di situ tuh udah mulai ketahuan. Terus ditanya-tanya, katanya sih bayar 50 atau berapa gitu buat jadi karyawan tetap. Nah serumit itu di Indonesia. Belum lagi lowongan kerjanya dikit, apa istilahnya, yang nyari kerjanya banyak. Terus selain itu juga seumpamanya nih di Indonesia persyaratan kerja cuman maksimal 25 tahun. Nah kita nih yang di atas 25 tahun mau dijadiin apa gitu, mau disuruh jadi apa gitu kalau udah nggak keterima kerja di perusahaan-perusahaan. Harusnya pemerintah Indonesia juga mikirin tuh masalah kayak gitu tuh ke apa istilahnya, ke perusahaan-perusahaan bahwa persyaratan tidak harus seperti itu gitu ya. Terus penampilan menarik, aduh lucu sumpah. Terus buta warna mungkin pengaruh ya buat dunia industri, cuman kalau penampilan menarik itu ngapain gitu ya, sama aja, yang penting itu skill gitu. Kayak mungkin dan ada lagi nih di Jepang itu sebenarnya ya lowongan kerja tuh sejalan-jalan banyak nih sekitar sini, banyak banget lowongan kerja dari minimarket, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan besar, banyak banget. Di sini ada perusahaan sepeda Shimano kan, itu juga buka lowongan. Terus perusahaan Kubota yang di Hirakata di sana itu juga buka lowongan banyak banget bahkan. Nah apa sih yang membuat orang Indonesia tuh kayak ribet gitu buat ngelamar kerja ke Jepang, kayak harus lewatin LPK, lewatin peraturan ini dan itu ya. Sebenarnya oknum dari Indonesianya gitu ya. Kalau orang Jepangnya mah sebenarnya kayak mata minus dan lain sebagainya tuh
masih bisa ditoleransi gitu. Soalnya yang dilihat tuh skill gitu. Apalagi orang-orang yang udah skillnya bagus, bahasanya bagus, itu pasti dicari banget. Oke, mungkin video ini itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muammar cabut. Peace.